Bukannya membaik, keadaan Rini justru semakin hari semakin parah. Kadang menangis merangung tak jelas, kadang tertawa terbahak-bahak, dan kadang juga diam dengan tatapan mata yang kosong. Bahkan dirinya pun juga mengamuk sehingga membuat barang-barang yang ada di sekitarnya pecah atau berantakan. Dia juga tak segan-segan melukai dirinya sendiri ataupun orang lain. Seperti pagi ini contohnya, Rini yang baru saja bangun dan tak terlihat siapapun di sana langsung saja keluar dari kamar. Dan Rifan yang baru selesai mandi langsung panik karena sang istri tak ada di tempatnya. Pria itu langsung saja keluar menoleh ke kanan dan kiri untuk mencari ke arah mana kira-kira istrinya pergi. Baru berjalan sekitar beberapa meter, telinganya sudah mendengar suara ribut-ribut. Bahkan saat dirinya fokus memandang matanya melihat sosok istrinya lah yang ada di sana. Rifan bergegas dengan mempercepat langkahnya untuk mengetahui ada apakah gerangan. Maaf bu, pak ini ada apa ya? Kenapa kalian marah-marah sama istri saya? Tanya Rifan saat melihat Rini yang sudah duduk berjongkok dalam keadaan menangis. Oh, jadi itu suaminya. Tanya ibu itu. Tolong ya mas, jaga istrinya. Jangan sampai seenaknya saja mau rebut anak orang lain. Sambungnya, itu anak aku, kata Rini. Iya pak, bu. Sekali lagi saya minta maaf, ucap Rifan. Setelah pasangan suami istri itu pergi, Rifan langsung menarik tubuh Rini agar segera berdiri. Anak aku, kata Rini berulang. Aku mau anak aku. Sambungnya lagi. Ayo kembali ke kamar. Ajak Rifan dengan suara yang lembut. Gak mau. Aku mau anak aku. Tolaknya. Rifan merasa bersalah dengan kondisi Rini saat ini. Karena bagaimanapun, kegegaran Rini ada sangkut pautnya dengan dirinya. Dia yang sedang pusing dengan pekerjaan tanpa sadar membentak Rini yang terus saja merengek padanya. Sehingga membuat Rini kesal dan langsung keluar dari kamar. Turun tangga dengan tergesa sehingga menyebabkan tergelincir dan berakhir seperti ini. Nyonya Romi yang diberitahu akan kondisi Rini pun langsung pergi bergegas ke rumah sakit. Anakku tidak gila, jadi untuk apa dibawa ke rumah sakit jiwa? Tolak Nyonya Romi saat Rifan memberitahu jika sore nanti Rini akan dipindahkan. Tidak gila gimana, dia itu hampir merebut anak orang lain. Dan kalau mau tahu bagaimana keadaan putrinya, datang dan tunggu putrinya ini, sahut Nyonya Lucy. Ya, wajar saja. Itu semua karena Rini baru kehilangan anaknya. Dan ingat semua ini terjadi karena keluarga kalian yang gak becus menjaga putri saya. Tuding Nyonya Romi. Pokoknya saya tidak setuju. Tolak Nyonya Romi lagi. Ya sudah, kalau gitu situ saja yang ngurus Rini. Kata Nyonya Lucy dengan begitu enteng. Hei, kalian gak bisa lepas tangan begitu saja dong. Walau bagaimanapun Rini ini masih istrinya Rifan, putra kalian, protes Nyonya Romi. Makanya saya minta Anda untuk bisa mengikuti apa saran dari dokter, sahut Nyonya Lucy. Iya bu, ini semua juga untuk kesembuhan Rini. Bujuk Rifan yang akhirnya mau tak mau Nyonya Romi menyetujuinya. Daripada dia yang harus mengurus Rini seorang diri dalam keadaan tidak waras seperti ini. Sayang, ada yang ingin aku bicarain sama kamu. Kata Calvin saat mereka berdua sudah kembali dari aktivitasnya di luar rumah. Iya mas, mau bicara apa? Tanya Santi. Sini, duduk dekat mas. Pinta Calvin dengan tangan menepuk sisi kosong di sebelahnya duduk. Santi yang tadinya duduk di kursi depan, meja rias pun langsung berdiri dan melangkah ke arah Calvin yang duduk di sofa. Ada apa? Tanya Santi lagi. Ini tentang aset keluarga Naraswan, jawab Calvin. Pihak bank akan mulai melelang satu persatu aset keluarga Naraswan. Mulai dari kendaraan, villa, perusahaan, juga rumah, papar Calvin. Terus, tanya Santi yang memang belum tahu akan arah pembicaraan suaminya.
Apa kamu mau menebus salah satunya? Perusahaan atau rumah mungkin, kata Calvin. Untuk apa, Mas? Aku sama sekali nggak ada niat buat ambil perusahaan itu, sahut Santi. Semenjak ibu nggak ada, aku sama sekali tak pernah menginjakkan lagi kakiku di sana. Sambungnya. Jadi biar saja diambil sama orang lain. Lanjutnya. Kalau rumah, tanya Calvin. Aku juga nggak mau, jawab Santi. Rumah itu memang menyimpan penuh kenangan manis ketika ibu masih ada bersamaku. Tapi di rumah itu juga ada semua kenangan pahit akan hidupku setelah ibu tiada. Bahkan bagaikan sebuah neraka untukku. Sambung Santi. Jadi aku juga nggak mau rumah itu, imbuhnya. Kamu yakin? Mas bisa tebus kalau kamu memang menginginkannya, sayang. Kata Calvin lagi yang merasa belum yakin dengan jawaban Santi sebelumnya. Tentu saja, karena rumah itu hanya menyimpan banyak luka untukku dan aku tak ingin melihat itu semua. Jawab Santi dengan mantap. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau kamu berubah pikiran, segera kasih tahu aku, kata Calvin yang diiyakan oleh Santi. Pengen PLUK. Celetuk Santi tiba-tiba sehingga membuat Calvin sedikit kaget. Bingung tapi juga bahagia karena tak biasa-biasanya istrinya itu seperti ini. Sini, kata Calvin sambil merentangkan tangannya, tanda mempersilahkan Santi untuk masuk ke dalam PLKN-nya. Krep. Tak perlu menunggu lama, Santi langsung meluk tubuh Calvin. Keduanya berPL-kan sedikit lama karena Calvin membiarkan Santi memeluk dirinya sampai wanita itu sendiri yang melepaskannya. Mau mandi bareng? Tawar Calvin yang langsung diangguki oleh Santi. Bengong. Cicit Santi dengan suara manjanya. Fix, Calvin benar-benar heran dengan kelakuan istrinya sore ini. Nyonya Romi yang saat ini sedang tidak fokus karena terus saja memikirkan sang putri. Tak menyadari jika ada sesuatu di depan sana. Dia terus saja mendorong kursi roda sang suami dengan tatapan kosong. Keduanya baru hendak pulang ke rumah setelah mengantar Pak Suryo untuk mengemis di lampu merah sore ini. Bu, awas, seru Pak Suryo. Brak. Teriakan Pak Suryo berhasil membuat Nyonya Romi tersadar dari lamunannya. Tapi semua itu sudah terlambat. Kedua orang parubaya itu tertabrak sebuah mobil sehingga membuat Nyonya Romi terpental beberapa meter. Sedangkan Tuan Suryo tak sejauh sang istri. Mobil yang menabrak mereka ternyata remblong dan mobil itu pun saat ini sudah ringsek bagian depannya karena menabrak pembatas jalan. Setelah menabrak Nyonya Romi dan Tuan Suryo, pengemudi langsung banting setir dan berakhir seperti saat ini. Semua orang yang ada di sekitar sana pun langsung menghubungi pihak kepolisian juga ambulans. Bu, lirik Tuan Suryo memandang nanar sang istri yang sudah ber-SIMBH, DRAH di kepalanya. Kejadian yang begitu cepat membuat mereka berdua tak bisa menghindar, sehingga harus mengalami kejadian naas tersebut. Calvin dan Santi sedang berdua di dalam kamar. Santi, wanita itu meminta suaminya untuk menonton drakor kesukaannya. Kapan lagi kan? Namun acara mereka berdua harus terganggu karena suara benda pipi milik Calvin yang tergeletak di meja terus saja berbunyi dengan nyaring. Mata Santi terus saja melihat ke arah suaminya seolah bertanya siapa yang menghubunginya. Pria itu. Nick, kata Calvin saat melihat siapa yang menelponnya. Digesernya ikon berwarna hijau di layar, tanda jika dirinya menerima panggilan. Iya, Nick, kata Calvin, begitu sambungan sudah terhubung dengan si penelpon. Nick yang mengatakan tentang Tuan Suryo pun langsung membuat Calvin meloudspeaker teleponnya. Calvin rasa tak perlu ada yang harus ditutup-tutupi dari sang istri apalagi ini menyangkut ayah istrinya. Katakan, perintah Calvin. Nick pun langsung mengatakan apa yang ingin dia sampaikan sedari tadi. Mendengar perkataan Nick, TBH Santi seketika diam membatu.
Air matanya pun langsung mengalir deras di pipinya. "Kita ke sana, Nick. Aku tunggu di rumah," kata Calvin yang langsung memutuskan panggilannya secara sepihak, tanpa mendengarkan jawaban dari lawan bicaranya terlebih dahulu. Calvin langsung membawa Tebia Santi ke dalam pelkannya. "Ayo, bersiap. Kita akan ke rumah sakit untuk melihat serta memastikan keadaannya," bisik Calvin. Kalau ditanya, dari mana Nick bisa tahu apa yang terjadi dengan Tuan Suryo? Jawabannya, karena Calvin meminta Nick untuk menyiapkan orang guna mengawasi Tuan Suryo. Nyonya Romi juga Rini, Rifan serta Tuan dan Nyonya Prayoga. Dengan tujuan, jika mereka berbuat macam-macam, apalagi sampai ingin mencelakakan Santi, dia bisa langsung mengantisipasinya. Keempatnya, langsung bergegas masuk ke rumah sakit. Begitu telah sampai, karena tak hanya Calvin, Santi juga Nick yang datang ke rumah sakit, tapi juga Emma diajak untuk ikut serta. Nick yang sudah mendapatkan informasi dari anak buahnya, langsung membawa Santi dan Calvin menuju ke ruang tindakan di mana mereka berdua berada. "Bagaimana keadaan ayah saya, Dok?" tanya Santi yang kebetulan mereka sampai bertepatan dengan dokter yang baru saja keluar dari ruangan tersebut. "Anda?" tanya sang dokter dengan mata menatap ke arah Santi. "Saya putrinya, Dok," jawab Santi. "Bagaimana keadaan orang tua saya?" tanyanya lagi karena yang tadi belum mendapatkan jawaban. "Ibu Anda, maaf, tidak bisa kami selamatkan," kata sang dokter yang membuat Santi langsung membekap mulutnya seakan masih tak percaya dengan apa yang dia dengar. "Beliau meninggal sebelum sampai di sini karena adanya PNDRAHAN yang cukup hebat di area kepalanya," sambungnya lagi. Lalu ayah saya bagaimana, Dok?" tanya Santi lagi. "Beliau ada di dalam, namun kondisinya juga kritis," jawab dokter itu lagi. "Apa saya boleh untuk masuk, Dok?" tanya Santi dengan penuh harap. "Tentu saja, tapi cukup hanya 1 atau 2 orang saja," sahutnya. Santi ditemani oleh suaminya masuk ke dalam ruangan, yang mana di sana ada Tuan Suro yang terbaring tak berdaya, dengan beberapa alat terpasang di tubuhnya. "Ayah," liris Santi dengan air mata yang mengalir deras. Santi," lirik Tuan Suryo dengan suara terbata-bata. Dia juga berusaha mengangkat salah satu tangannya yang seolah minta untuk digenggam oleh sang putri. Santi pun langsung mendekat dan menggenggam tangan sang ayah. "Ayah," panggil Santi lagi dengan lirih. Ayah, minta maaf," ucap pria parubaya itu. "Maafkan ayah, Nak." Ucapnya lagi bahkan sampai terbatuk. "Ayah, Santi sudah maafin ayah. Santi juga meminta maaf sama ayah," sahut Santi. "Sekarang ayah istirahat biar cepat sembuh. Jangan banyak bicara dulu, ayah," sambung Santi. Namun Tuan Suryo menggelengkan kepalanya. "Tidak, Nak. Ayah ingin bisa berbincang denganmu sebelum ajal menjemput," sahut Tuan Suryo. "Enggak, ayah akan sembuh. Nanti Santi akan minta suami Santi buat cari dokter serta rumah sakit terbaik untuk ayah." "Ayah," kata Santi yang dadanya terasa begitu sangat sesak. "Enggak, Nak. Ayah sudah tidak sabar untuk bertemu dengan ibu kamu," kata Tuan Suryo. "Sekali lagi, maafkan ayah." "Ayah, sayang sama kamu," kata Tuan Suryo lagi, yang terakhir bersamaan dengan suara nyaring dari monitor yang terhubung dengan sang ayah. Calvin langsung keluar memanggil perawat yang memang berjaga di sana. Perawat itu pun langsung menghubungi sang dokter dan memeriksa keadaan Tuan Suryo. Beberapa kali diberikan kejut jantung, namun hasilnya tetap sama dan dokter pun langsung menggelengkan kepalanya saat menatap ke arah Santi dan Calvin. "Tidak, ini pasti bohong.
"Iya kan mas, ini bohong," kata Santi. "Sayang," lirih Calvin. Santi semakin histeris saat sang perawat mulai melepas satu persatu alat medis yang ada di tubuhnya Tuan Suryo. Apalagi ketika TBH itu hendak ditutup. "Tidak," kata Santi lagi sambil menggelengkan kepalanya. "Ayah," teriaknya sambil menghampiri sang ayah. "Ayah, ayah, bangun ya. Ayah nggak boleh ninggalin Santi ya," kata Santi dengan tangan mengguncang tubuh Tuan Suryo. Berharap dia itu akan bangun karena ulahnya. "Ayah," teriaknya lagi dan langsung tubuh Santi merosot duduk di lantai. "Sayang," panggil Calvin menghampiri sang istri. Santi langsung memeluk tubuh Calvin dan menangis sekencang-kencangnya. Walaupun hubungan mereka tidak terlalu baik, namun Tuan Suryo tetaplah ayahnya, ayah kandungnya. Dia memang diperlakukan tidak adil oleh ayahnya sendiri, namun rasa sayangnya sebagai seorang anak tetaplah besar. Setelah agak sedikit tenang, Santi dibantu Calvin untuk kembali berdiri. Santi menghampiri sang ayah, memeluk tubuh itu lalu mengecup dengan lama kening pria parubaya, yang notabene adalah ayahnya. "Santi sayang sama ayah. Sampaikan salam rindu Santi sama ibu di sana ya, lirihnya. Jenazah Tuan Suryo dan Nyonya Romi langsung dikebumikan malam itu juga. Toh tak ada sanak saudara jauh yang harus ditunggu kedatangannya. Seluruh keluarga Andero pun hadir di sana. Juga keluarga Prayoga pun juga ada terkecuali Rini yang kondisinya memang sangat tidak memungkinkan. Santi terus diapit oleh Melda, Mama Lira juga Reta dan Emma. Sedangkan Calvin menerima pelal yang datang ditemani oleh Nicky, Papa Delro, Daniel, ditambah Tuan dan Nyonya Prayoga serta Rifan. Waktu terus berjalan. Kini satu persatu sudah berpamitan pulang. Setelah mengantar Tuan Suri dan Nyonya Romi di peristirahatan terakhir. Masih satu area makam dengan ibunya Santi. "Santi," panggil Tuan Prayoga yang kini sudah berdiri di dekat wanita itu. "Ini adalah kesempatan untuknya berbicara, mumpung ada kesempatan. Om mau minta maaf atas semua yang keluarga Om lakukan sama kamu. Terutama yang Rifan lakukan," ucap Tuan Prayoga dengan sungguh-sungguh. "Tante juga minta maaf Santi. Tolong maafkan Tante," sambung Nyonya Lucy. "Santi, aku juga minta maaf. Aku tahu mungkin permintaan maafku tak akan bisa menebus semua rasa salahku dan rini sama kamu," kata Rifan. "Aku benar-benar menyesal Santi, dan kami berdua juga sudah mendapatkan karma dari semua perbuatan kami," sambungnya yang jelas sekali terlihat rasa penyesalan di sana. "Aku sudah memaafkan dari jauh-jauh hari, dan aku harap di antara kita tak lagi bersinggungan, tak lagi mengusik satu sama lain," kata Santi. "Oh iya, di mana Rini? Kenapa aku sama sekali tak melihatnya?" Tanyanya mencari sosok sang saudari tiri. Rasanya begitu janggal jika dia tidak ada sedangkan yang dimakamkan ayah tiri serta ibu kandungnya sendiri. "Rini sakit Santi. Dia dirawat di rumah sakit jiwa setelah mengalami kegeeran," jawab Rifan dengan sendu. "Aku turut berduka cita dan semoga istrimu lekas sembuh," sahut Santi dengan terselip doa di dalamnya. Bagi Santi, lebih baik memaafkan daripada menyimpan dendam yang akan terus-menerus menggerogoti hati kita. Lebih baik berdamai dengan keadaan supaya kehidupan kita jauh lebih tenang dan bahagia.